Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul ya Rosia? Iya betul Rosa. Nah adik-adik, hari ini kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan sukacita dan penuh semangat. Kita nyanyikan Singing Glory, Praise the Lord. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh dikasih kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat memuji nama-Mu dengan baik dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sudah nggak terasa ya, sudah bulan Desember sekarang. Iya betul loh, bulan Desember itu biasanya ada acara apa ya loh? Bulan Desember itu ada Natal loh. Oh iya loh, Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus ya loh, betul kan loh? Betul. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita mau memuji, menyembah nama Tuhan. Kita pujikan, selamat datang Yesus Tuhanku. Marilah kita bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita mau pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat meminta bantuan orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja atau bisa juga adik-adik boleh simpan, nanti kalau ibadah tatap muka bisa diberikan ke kantong persembahan. Yuk sama-sama kita mau pujikan Sungai Sukacita. Kita mau serahkan persembahan kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang asalnya daripada Engkau. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan dengan rasa syukur persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya buat kita semua mempersiapkan diri kita mau memasuki firman Tuhan. Sebelum itu, saya ajak kalian semua untuk menyanyikan firman Tuhan.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya pada hari ini? Kalau berharap kita semua baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita kembali mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa di dalam Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Kau sudah berkati kami pada hari ini. Kami telah memuji nama-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya kami bisa mendengar dengan baik dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saya mau tanya nih untuk kita semua. Kira-kira kalau kalian dosa beri mainan seperti ini, kalian mau nerima atau menolak? Wah, pasti saya yakin kalian mau menerima ya, apalagi kalau dikasih secara gratis. Gimana manusia di dunia ini yang tidak mau diberi hadiah? Dimana di dunia ini manusia yang nggak mau diberi sesuatu yang baik, yang bagus, dan yang dia inginkan adik-adik. Pasti kita semua ingin menerimanya. Apa juga Lose suka menerima hadiah, apalagi itu bagus dan itu sangat berarti bagi Lose. Nah, tetapi adik-adik, di dalam Alkitab itu ada satu orang yang menolak adik-adik, menolak untuk dia diberi anggapannya, diberi sesuatu yang luar biasa indah ini adik-adik. Wah, kenapa ya kok dia nolak ya? Dan kira-kira apa sih yang dikasih sama orang ini? Yuk kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 20. Kita buka Alkitab kita ya, Matius pasal yang pertama ayat 18 hingga yang ke 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Nah, adik-adik, luar biasa ya. Kita tahu sekarang siapa orang yang tidak mau ini. Namanya adalah Bapak Yusuf adik-adik. Tapi bukan Yusuf yang ada di Mesir pada saat itu. Ini Bapak Yusuf yang lain, seorang tukang kayu. Nah, adik-adik, Bapak Yusuf ini kira-kira siapa ya adik-adik ya? Apa adik-adik tahu ya dari Injil Matius ini Bapak Yusuf yang mana? Iya, Bapak Yusuf ini adalah Bapak dari Tuhan Yesus adik-adik. Nah, jadi ceritanya pada saat itu Bapak Yusuf ini sedang bertunangan adik-adik. Bertunangan tuh belum menikah ya. Jadi masih sebelum menikah, belum menikah dengan Maria. Nah, tetapi tiba-tiba Maria ini malah mengandung. Maria ini hamil adik-adik, padahal belum menikah. Biasanya orang akan hamil ketika dia sudah menikah adik-adik, dan itu hukumnya wajib. Nah, pada saat itu Yusuf yang mengetahui bahwa Maria ini hamil adik-adik, dia takut. Dia berusaha untuk menceraikan Maria adik-adik. Nah, dalam istilah ini berarti kan Yusuf menolak bahwa Maria ini lahir. Dia menolak untuk menjadi papanya seorang juru selamat adik-adik pada saat itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena Yusuf ini sebenarnya sayang sama Maria. Kalau dia tetap melanjutkan untuk menikah dan bertunangan dan menikah, Maria ini bisa-bisa dihina. Karena apa? Dia kok bisa hamil di luar nikah ya? Wah, tidak baik orang ini adik-adik. Nah, makanya Yusuf itu nggak mau seperti itu. Maria dilecehkan, Maria dihina adik-adik. Maka dia diam-diam tadi kan dibilang untuk bercerai dengan Maria pada saat itu. Nah, tapi adik-adik, apa yang sudah direncanakan Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh manusia. Pada saat itu Yusuf sedang tidur adik-adik. Yusuf sedang tidur, lalu dia bermimpi.
Nah, di dalam mimpinya ini seorang malaikat Tuhan datang dan memberi pesan bahwa dia harus kamu nikahi. Kenapa? Karena yang dilahirkan adalah seorang juru selamat. Dalam arti kamu akan menjadi seorang ayah juru selamat secara manusia pada saat itu. Wah, yang dilahirkan kamu harus beri namanya Yesus yang akan menyelamatkan umat manusia, adik-adik. Nah, akhirnya Yusuf ini percaya dan Yusuf ini taat sama perkataan malaikat Tuhan ini, adik-adik. Nah, ketika Yusuf bangun dari mimpinya, Yusuf segera menikahi Maria dan lahirlah Yesus Kristus, adik-adik. Nah, jadi pada itu akhirnya Yusuf mau menerima Maria dan mau menerima menjadi seorang ayah dari Yesus Kristus. Nah, adik-adik, mungkin cerita ini sudah kita sering dengar ya. Di berbagai momen seperti ini, momen Natal, kita sering mendengar cerita Yusuf dan Maria. Nah, tetapi adik-adik, apakah kita sungguh-sungguh belajar dari cerita ini? Kira-kira kita tahu nggak apa yang bisa dipelajari dari cerita ini? Bahwa Yusuf ini yang awalnya takut, adik-adik, yang awalnya menolak, yang awalnya tidak percaya, tetapi ketika Tuhan sudah turun tangan, ketika Tuhan sudah memimpin hidup kita, dia bisa percaya, jadi dia kembali taat sama Tuhan. Nah, Yusuf yang awalnya takut supaya karena Maria ini takut dihina, tetapi Tuhan memberikan pengertian, akhirnya Yusuf mau untuk menjadi papanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di masa-masa sekarang ini kita mungkin tidak bisa sekolah ya, mungkin ada beberapa yang masuk, tapi ada beberapa yang masih di rumah. Nah, kita seringkali menjadi orang yang suka membantah orang tua. Kita mungkin seringkali menjadi orang yang bandel, menjadi orang yang nakal. Kenapa? Karena kita hanya di rumah aja, kita nggak dididik sepenuhnya di sekolah. Nah, adik-adik, kita harus belajar dari seorang Yusuf. Kenapa? Karena dia mau taat dan percaya sama Tuhan, adik-adik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang lahir adalah seorang juru selamat yang akan menyelamatkan hidupnya juga, adik-adik. Nah, itu yang perlu kita ketahui, bahwa apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Tuhan akan memimpin hidup kita, adik-adik. Jadi, apa sih contohnya kita taat dan percaya sama Tuhan? Yang pertama, kita rajin sekolah minggu. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh kita untuk sekolah minggu. Di dalam 10 hukumnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kedua, kita membaca Alkitab. Seperti Tuhan bilang bahwa kita harus belajar firman Tuhan. Yang ketiga, apa contohnya? Yaitu kita rajin berdoa. Seperti Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Nah, ketika kita sudah melakukan itu semua, berarti kita sudah percaya dan taat sama Tuhan. Dan niscaya telah kita percaya bahwa kita akan masuk surga. Endingnya pasti enak, adik-adik. Nah, jadi adik-adik jangan pernah menyerah ya, adik-adik jangan pernah takut, adik-adik jangan pernah khawatir. Kenapa? Karena Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat kita semua. Seperti Yusuf. Oke, sudah sampai di sini firman Tuhannya. Sekarang adik-adik bisa membaca, bisa menghafal ayat dan juga mencatat mingguan. Silakan. Oke, sudah selesai. Nah, jangan lupa ya untuk dihafalkan ayatnya dan dirungi setiap hari. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah berkati kami pada hari ini. Kami telah selesai belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami mau percaya dan taat seperti Yusuf. Kiranya kami mau sungguh-sungguh untuk kami melakukan kehidupan kami sehari-hari sesuai turut perintah-Mu. Terima kasih, jauhkan kami dari segala cobaan, jauhkan kami dari segala penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Adik-adik,
Sebelum kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur, kita memujikan nama Tuhan, kita memujikan. Terima kasih Tuhan. Yesus ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.